Shalom jemaat Tuhan yang dikasih. Kembali dengan kami, kita akan memulai ibadah JKI Penuai secara online streaming. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadah siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman, setiap pujian, penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami tetap setia melayani-Mu dimanapun kami berada Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Allah itu baik. Sama berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam membanya, Yesusku luar biasa. Mari sama-sama katakan Allah itu baik. Allah baik. Itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Karena tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Bapa saat-saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk
selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, karena kasih tangan-Mu tak kurang panjang dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganmu Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Haleluya, kami bersyukur, ajar kami selalu menyembah-Mu Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami sembah Jalan atas sekiranya, kami menyembah-Mu selalu. Ku bersyukur Yesus, kami sembah, sujud bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang Kau berikan untuk kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa rahmat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan menyertai setiap kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan, walaupun kondisi apapun yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Bapa, persiapkan kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan kata-kata firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Kau berkati Tuhan, biarlah menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan atas setiap hidup kami. Karena kami percaya kalau kami boleh ada pada siang hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami mempersiapkan setiap hati kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih waktu ini, dan biarlah setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah khotbah atau berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi rekan sekerja Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi kawan sekerja artinya ada dua pihak yang bersepakat untuk mengerjakan sesuatu. Nah, di dalam kesepakatan tersebut jelas apa yang mau dikerjakan bersama, tujuannya apa, dan target yang mau dicapai itu apa. Jelas juga tugas atau kontribusi masing-masing. Jadi ketika kita membangun suatu kesepakatan dengan orang lain untuk bekerja bersama-sama, pasti masing-masing kita tahu posisinya dan kontribusinya itu seperti apa. Bahkan terkadang bagi pihak juga yang melanggar kesepakatan bersama itu ada sanksinya. Nah, Bapak Ibu, pihak yang mau bermitra tentu memilih rekan mitranya. Jadi ketika kita mau bermitra dengan seseorang, tentu kita tidak asal memilih ya Bapak Ibu. Karena pasti kita akan memilih orang yang cocok dengan kita, orang yang sepadan dengan kita, yang memiliki visi dan misi yang sama. Dan biasanya pilihan itu ditentukan pada kemampuan untuk memenuhi maksud kita bermitra. Dan tentunya menjadi kawan sekerja Allah artinya kita bersepakat bekerja bersama antara Allah di satu pihak dan di pihak lain itu adalah kita sebagai manusia. Bapak Ibu, ketika kita membaca perjanjian baru, kita akan menemukan bagaimana Yesus ketika ia memulai pelayanannya memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya, atau bisa kita katakan kawan sekerja. Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19, kepada beberapa nelayan yang Yesus jumpai, ia berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di situ Yesus memanggil mereka untuk menjadi rekannya. Jadi ketika Allah hendak melakukan karya keselamatan atas umat manusia, tentunya Tuhan tidak bekerja secara sendiri, karena Dia pasti membutuhkan kita sebagai umat-umatnya untuk melaksanakan misi keselamatan yang Tuhan ingin lakukan. Jadi Allah berinisiatif menjadikan kita kawan sekerjanya. Dan juga sangat jelas yang mau dikerjakan adalah memberitakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah di sini bisa diartikan keselamatan atau hidup kekal yang disediakan oleh Allah untuk umatnya, yaitu manusia. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-19, di mana Tuhan punya misi untuk memanggil umatnya keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan kalau kita perhatikan secara seksama di dalam tadi saya katakan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di situ jelas juga dituliskan kualifikasi manusia yang diajak oleh Tuhan untuk bermitra, yaitu dia adalah pastinya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan dia adalah harus seorang yang kudus.
Dan yang terpenting, dia adalah kepunyaan Allah itu sendiri. Karena Tuhan tidak mungkin memilih seseorang untuk menjadi rekan sekerjanya kalau orang tersebut bukan miliknya. Jadi jelas kualifikasi manusia yang ingin dijadikan oleh Allah sebagai kawan sekerjanya atau mitranya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di atas, bahwa di dalam membangun kesepakatan sebagai mitra atau kawan sekerja Allah, kontribusi atau tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak itu harus jelas. Allah tidak memilih kita sebagai rekan atau mitranya, tetapi dia juga melakukan atau mengerjakan bagiannya, yaitu menyelamatkan kita dengan menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menjadi mitra atau rekan sekerjanya, Tuhan juga melakukan atau Tuhan juga memiliki tugas lain. Dan tugas itu Tuhan sudah selesaikan dengan mengutus anaknya yang tunggal, dan anaknya itu harus mati untuk menebus setiap kita. Dan tentunya dengan penebusan yang Tuhan lakukan bagi umat manusia, itu akan melayakkan setiap kita untuk menjadi rekan sekerja Allah. Dan manusia juga tentunya mengerjakan bagiannya sebagai umatnya. Jadi tidak hanya Allah saja, tetapi manusia juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan itu harus dikerjakan dengan setia dan taat mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ Tuhan menyuruh kita untuk bagaimana menjadikan seluruh bangsa menjadi umatnya. Namun perlu diingat bahwa misi Allah itu tidak hanya melulu bagaimana kita menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai umatnya. Karena misi Allah juga adalah bagaimana kita sebagai mitranya itu dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Jadi dalam pemahaman saya, yang saya pahami, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya, Tuhan tidak hanya melulu menyuruh kita bagaimana menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi umatnya, tetapi Dia juga mau kita berfokus kepada diri kita sendiri. Ingat bahwa keselamatan yang kita terima itu belum sempurna, dan itu harus disempurnakan dari hari ke hari. Makanya ketika Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerja dengan Dia, tidak hanya kita bertugas untuk bagaimana memberitakan Injil, bagaimana membaptis orang, tetapi kita juga harus berfokus kepada diri kita sendiri. Bagaimana dari hari ke hari kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga keselamatan yang kita terima itu juga semakin sempurna. Karena kalau kita lihat salah satu contoh, ketika orang lupa akan hal ini, bagaimana mereka juga harus melihat diri mereka. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, di situ ada kasus di mana ketika dikatakan bahwa mereka mengaku bahwa mereka sudah melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, bisa juga membangkitkan orang yang mati. Ini kan kalau secara pikiran manusia, mereka bukan orang yang biasa-biasa, dan mereka adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi apa? Ending dari hidup mereka, Tuhan katakan apa? Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka lupa hal ini. Mereka sibuk bagaimana membawa orang-orang dekat kepada Tuhan, tetapi mereka lupa tentang diri mereka. Karena mereka juga, keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka juga itu harus terus disempurnakan. Nah, sebagai rekan sekerja Allah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan ingat secara bersama-sama. Di sini saya berikan 3 hal. Yang pertama, cara hidup kita itu harus memiliki cara pandang Allah, tidak dikuasai oleh kedagingan. Karena Tuhan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa hendaklah kamu kudus sebab Allah itu kudus. Artinya ketika kita hendak menjadi rekan sekerja dengan Allah,
hidup kita itu harus kudus. Kudus dalam arti ini bukan kudus tanpa artinya benar-benar sudah kudus seperti itu, karena kita manusia biasa Bapak Ibu yang terus berjuang bagaimana memurnikan hidup kita seperti itu. Tetapi artinya kita juga harus berusaha gitu. Harus berusaha bagaimana hidup dalam kekudusan. Dan tentunya yang namanya jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Tetapi setidaknya ada usaha, ada effort dari dalam diri kita untuk bagaimana membangun hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi bahwa cara hidup kita itu harus memiliki cara pandang Allah. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, hasil akhir dari hidup kita yang Tuhan ingin adalah bagaimana kita itu memiliki cara pandang Allah, ya, cara pandang Allah. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pikiran, kehendak dan perasaan kita itu harus selaras dengan Tuhan, dan tentunya untuk membangun hal ini membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bisa saya katakan bahwa seluruh hidup kita seperti itu. Itu hal yang pertama, ya. Dan yang kedua, setiap rekan itu mempunyai keterampilan sendiri dan bertanggung jawab mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, bukan menilai pekerjaan rekan yang lain. Ini dalam konteks kita sesama manusia, ya. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan itu secara otomatis atau secara tidak langsung kita menjadi rekan atau menjadi mitra dengan Allah. Bagaimana kita menjadi rekan untuk mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Tetapi dalam hal ini, yang kedua yang saya katakan tadi, bahwa setiap rekan itu mempunyai keterampilan sendiri. Jadi setiap kita itu memiliki talenta atau memiliki kelebihannya masing-masing. Dan saya tegaskan bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita bisa gunakan itu untuk menyempurnakan panggilan kita atau mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Masing-masing orang itu berbeda, ya. Ada mungkin orang yang seperti saya yang mungkin WL atau mungkin bisa membawakan firman seperti ini. Tetapi ada juga orang yang mungkin diberikan kepercayaan bermain musik gitu. Artinya Tuhan memberikan talenta masing-masing. Tetapi bukan berarti bahwa perbedaan yang Tuhan berikan itu kita jadikan sebagai perlombaan atau sebagai pertandingan gitu. Wah, siapa yang terhebat, siapa yang paling jago main musik, siapa yang paling merdu suaranya. Tidak, tetapi bagaimana setiap talenta yang Tuhan berikan itu kita secara bersama-sama berjalan seiringan untuk mengerjakan misi Allah, menjadi rekan sekerja dengan Allah seperti itu. Jadi jangan pernah ada yang namanya rasa disaingi atau rasa minder dengan orang lain atau merasa lebih jago dari orang lain. Jangan, karena di hadapan Tuhan kita semuanya sama, ya Bapak Ibu. Nah, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, kita harus belajar bagaimana memprioritaskan tugas masing-masing untuk menjadi saksi terang, pembawa damai, mau bekerja bersama-sama Allah di dalam menyatakan kehendak dan rencana Allah, dan bukan rencana dan keinginan kita sendiri. Dalam hal ini bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi semuanya itu harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang ini bisa melayani Tuhan, itu bukan karena Bapak Ibu kuat atau jago, bukan karena suara kita mungkin bagus atau cara kita berkhotbah itu baik, bukan. Tetapi apapun yang kita berikan, semuanya itu harus dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Dengan demikian, kita patut sangat bersyukur, ya, bisa dijadikan kawan atau sekerja Allah. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan pemberian ini atau peluang ini. Bagaimana Allah memanggil kita untuk menjadi rekannya
atau menjadi partnernya dalam melaksanakan misinya bagi umat-umatnya. Nah, Bapak Ibu, menjadi mitra Allah bukan juga melulu dalam bentuk pelayanan di gereja, tetapi juga dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baik itu pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, dimanapun di sepanjang hidup kita di dunia ini. Jadi menjadi rekan kerja, karena biasa orang mengatakan bahwa orang yang disebut hamba Tuhan itu adalah mereka yang khusus atau ditetapkan untuk misalnya berkhotbah di gereja. Jadi mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya ya, sebutan hamba Tuhan itu adalah sebutan bagi semua kita yang mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juga menjadi mitra Allah itu bukan hanya orang-orang yang pelayanan di gereja. Karena setiap kita juga yang menyatakan percaya kepada Tuhan, kita adalah mitra Allah. Tapi ingat bahwa menjadi rekan sekerja Allah itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana ketika kita ada dalam gereja pelayanan seperti itu. Jadi kita sedang bermitra dengan Tuhan, kita sedang melakukan misi Allah. Tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Itu kita harus bagaimana menjalani semuanya itu dalam posisi atau dalam porsi kita tuh sedang bermitra dengan Tuhan. Kita menjadi rekan sekerja dengan Tuhan. Nah, artinya apapun yang kita pikirkan dan kerjakan haruslah dalam kerangka mengerjakan misi Allah. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga dan ke-3, di situ dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk Tuhan. Jadi menjadi mitra Allah itu tidak hanya melulu dalam bentuk kayak pelayanan di gereja, tetapi seluruh aspek hidup kita. Nah, perlu kita sadari bahwa Allah mau bermitra dengan kita itu bukan karena dia tidak mampu mengerjakan misinya sendiri, tetapi dia mau mengangkat derajat kita sebagai manusia. Tuhan bisa saja menggunakan hal-hal yang lain untuk menjadi rekan sekerjanya. Tetapi Tuhan ingat bahwa kita adalah gambar Allah. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan sesuatu yang diciptakan menurut gambarnya itu tidak difungsikan dengan sama sekali. Makanya dengan itu, kalau sampai saat ini Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi rekan kerja Allah, itu artinya Tuhan mau memfungsikan kita, memfungsikan semua panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita berfokus mengerjakan bagian kita sebagai mitranya. Kalau Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, tiba saatnya kita mengerjakan bagian kita. Dan di akhir dari sharing saya pada siang hari ini, saya mau ingatkan kembali bahwa ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai rekan sekerja Allah. Yang pertama adalah cara hidup kita itu harus memiliki cara pandang Allah, tidak dikuasai oleh kedagingan. Dengan kata lain, kita harus berusaha menjauhkan segala bentuk dosa. Dan hal yang kedua yang perlu juga kita miliki adalah setiap rekan itu mempunyai keterampilan sendiri dan bertanggung jawab mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, bukan menilai pekerjaan rekan yang lain. Karena saya mau tekankan lagi bahwa jangan sibuk dengan orang lain gitu. Tapi marilah kita berfokus bagaimana mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Karena toh apapun yang Tuhan percayakan buat kita atau buat orang lain, itu harus berjalan seiringan. Dan hal yang ketiga yang terakhir adalah kita harus belajar bagaimana memprioritaskan tugas masing-masing untuk menjadi saksinya Tuhan. Menjadi terang, menjadi pembawa damai, mau bekerja bersama-sama Allah di dalam menyatakan kehendak Tuhan dan rencana Allah, dan bukan rencana atau keinginan kita sendiri. Puji nama Tuhan.
Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami bisa belajar bagaimana menjadi mitra Allah, menjadi rekan sekerja dengan Allah. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah mau memilih kami untuk menjadi mitramu dalam mengerjakan misimu atas dunia ini. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan juga berikan kami kemampuan dalam melaksanakan setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Sehingga apa yang Tuhan sudah percayakan, kami boleh fungsikan semuanya itu dengan sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat semua yang sudah bergabung di ibadah streaming JKI Penuai siang hari ini. Tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Terima kasih kepada Pastor Roy Matius dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani siang hari ini. Kita maju terus dalam ladang Tuhan. God bless you, bless. Kebaktian Wolongong seperti biasa kita adakan di minggu kedua dan minggu keempat. So, sementara ibadah kita adakan secara online streaming. Kita akan ketemu kembali Sabtu di tanggal 24 Oktober di 2020 jam 2 siang. Mari kita doakan apabila kita ada teman-teman sekarang tidak terbatas. Mari kita invite untuk mengikuti ibadah streaming JKI Penuai Wolonggong. Kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Tiba saatnya kita yang mau merindukan membawa persembahan perpuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bisa transfer ke akun gereja dengan akun number Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082332 dengan akun numbernya 8359400914. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih, kami bersyukur pernyataan Kau yang begitu nyata dalam hidup kami. Kini saatnya Bapa, kami mau membawa persembahan kami, persembahan kasih kami, persembahan syukur kami, bahkan perpuluhan kami ya Bapa, supaya kami Engkau dapatkan menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk beberapa doa syafaat kami layakkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Seperti seorang anak berdoa untuk meminta kepada Bapaknya ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk semua doa-doa atau perkumpulan sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa yang mengabulkan, Engkau yang memberikan jawaban di dalam waktu-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang sakit ya Bapa. Tuhan, Engkau Jehovah Rafa kami ya Tuhan. Engkau dokter dari segala dokter. Engkau Tuhan Maha Penyembuh ya Tuhan. Engkau yang menjamah mereka ya Bapa. Kuasa kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Kau bukakan ladang pekerjaan ya Bapa. Semua ya Bapa yang terbaik yang datang daripada-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, sidang jemaat-Mu yang berbeban berat pun dalam pemikiran ya Bapa, dalam rumah tangga ya Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan damai sukacita-Mu dalam kehidupan mereka ya. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan belas kasihan, Engkau yang memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau berikan ya Bapa jajaran pemerintahan yang ada dengan rakyat sipil Bapa, sehingga mereka dapat bekerja sama menanggulangi masalah COVID ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk bangsa Australia di mana kami tinggal ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau pulihkan lebih lagi ya Bapa, sehingga jiwa-jiwa ya Bapa terjadi penuaian yang besar Bapa terhadap bangsa Australia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, belas kasih-Mu ya Bapa, damai sukacita-Mu ya Bapa melingkupi Bapa negara Australia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Bapa
untuk semua saudara besar kami, untuk orang tua kami yang masih ada, papa mama kami, untuk saudara kami, koko adik kami, keponakan kami, anak kami, dimanapun mereka, keluar masuk mereka, Engkau yang memberkati. Kau berkati hubungan mereka semakin manis, Bapa. Hubungan rumah tangga, orang tua anak, Kau berkati, Bapa. Terima kasih ya Bapa, proteksi yang terbaik yang datang daripadamu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Baik, sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Ray yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita juga bersyukur kalau kemarin kita mengadakan bersama-sama Food Bank Ministry. Kita akan mengadakan 1 bulan sekali bersama-sama dengan Gereja Filipin di tempat ini. Kita bisa melayani masyarakat yang ada. Dan Bapak Ibu yang ada di sekitar Ilawara, Wolonggong, silakan bergabung. Atau mungkin ada yang perlu untuk dibantu, silakan hubungi kami sehingga pada saat Food Bank Ministry bisa jadi berkat yang besar. Mari sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Mari nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu dan kita terima blessing dari Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah dari awal sampai akhir yang Tuhan sudah memberkati. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap sidang jemaat-Mu. Biar kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai rencana-Mu jadi di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat penuai yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah atau berpisahlah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Selamat sore Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Shalom.